Ya, Anda masih menyaksikan Market Opening. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Islah Bimo Prakoso. Beliau adalah Equity Research Analyst dari Panin Sekuritas. Ya, Mas Bimo, di segmen ini mungkin bisa disampaikan beberapa rekomendasi nih saham-saham yang Anda jagokan untuk masyarakat investor maupun traders dalam menyikapi perdagangan yang cukup fluktuatif di hari kedua tahun 2021. Silahkan. Oke, jadi buat perdagangan di 2021, di sini kita punya rekomendasi pertama untuk ke sektor yang lebih kategorinya itu siklikal, yaitu ketika memang ekonomi recover, sektor ini juga terdampak cukup signifikan dari recovery-nya. Dan salah satu diantaranya itu adalah sektor konstruksi. Di sini juga kita bisa melihat konstruksi karena didasari oleh satu, di sini anggaran pemerintah kan juga sudah recover ya, buat yang mereka punya infrastruktur. Contohnya dari Kementerian PUPR, ini juga sudah menjadi 149 triliun, dan sebagai informasi Kementerian PUPR ini anggarannya tertinggi di antara kementerian atau lembaga lain. Berarti di sini mengindikasikan bahwa pemerintah masih serius dalam menggarap proyek infrastruktur. Kedua, infrastruktur juga di sini didukung oleh adanya pembentukan lembaga pengelola investasi atau LPI. Jadi di sini harapannya LPI ini bisa mendorong proyek-proyek infrastruktur itu bisa lebih digalakkan lagi. Dan kalau kita lihat dari skema LPI ini yang sebagai pooling dari dana-dana investor, baik itu dalam negeri, luar negeri, ataupun dana pemerintah, lalu kemudian dialokasikan untuk proyek-proyek infrastruktur, ternyata animonya cukup positif dari investor global seperti dari US, dari Jepang, lalu dari Kanada, itu juga sudah menunjukkan sinyal-sinyal bahwa mereka tertarik untuk juga chip in ke proyek ini. Makanya di sini juga kita melihatnya positif akhirnya buat sektor infrastruktur dan khususnya buat BUMN konstruksi lebih tepatnya. Oke, Wijaya Karya bagaimana strategi investasi yang bisa Anda sarankan? Hari ini naiknya memang belum kencang sih kalau kita lihat kenaikan dari Wijaya Karya 0,9%. Justru ini menjadi peluang untuk kita mengambil posisi beli atau masih wait and see? Sebetulnya di sini juga kita masih bisa bilang masih ada peluang untuk posisi beli, karena kalau secara valuasi, kalau kita lihat dari mereka punya price to book value, itu sebetulnya masih di bawah rata-rata 5 tahunan. Yaitu di sini sebetulnya udah ada di posisi minus setengah standar deviasi dari mereka punya PB-nya, price to book value-nya, sehingga di sini masih ada ruang. Dan untuk Wijaya Karya sendiri juga, di sini kan Wijaya Karya udah disclose mereka punya perolehan kontrak baru di 2020, di mana itu perolehan kontrak barunya positif ya Wijaya Karya, itu ada di 23 triliun. Dan itu lebih tinggi sebetulnya dari mereka punya targetnya di 21 triliun. Dan untuk tahun depan Wijaya Karya juga menargetkan kontrak baru 40 triliun, di sini kita juga lihat positif sebetulnya didorong oleh optimisme di infrastruktur. Kedua juga di sini kita bisa lihat PTPP. Walaupun PTPP di sini 2020 nggak achieve target, tapi sebetulnya kita lihat karya itu nggak jauh beda. Di sini kan PTPP mendapatkan nilai kontrak sebesar 22 triliun. Itu 88% dari mereka punya target 25 triliun. Namun juga ke depannya PTPP ini targetnya at least mereka bisa naikin kontrak baru 35%. Dan ini juga sebetulnya kita lihat positif sih dari kontrak baru, terus juga dari kontrak berjalan. PTPP ini kan ada proyek salah satunya Bogor Ring Road. Bogor Ring Road ini kan menunjukkan progres yang positif juga, didukung oleh Omnibus Law tentang pembebasan lahan. Karena kan biasanya pembangunan jalan tol itu memang kendalanya adalah pembebasan lahan. Kedua juga di sini PTPP ada proyek furnace refinery di Sulawesi, Kolaka, ini yang digarap sama Wijaya Karya juga. Ini juga menjadi hal positif karena itu proyek besar sebetulnya. Baik Mas Bimo, tapi kalau kita cermati untuk entry levelnya, apakah current price boleh baik Wijaya Karya maupun PTPP yang sama-sama menaikkan target perolehan kontrak barunya di tahun 2021 ini di atas 30%? Apakah current price boleh begitu? Mengingat PTPP sudah naik di atas 1%, sementara Wijaya Karya masih agak smooth begitu, pelan-pelan. Jadi buat PTPP juga di sini walaupun harganya udah mendekati 1.900 ya, sekitar kurang lebih 1.900, di sini juga kita sebetulnya masih melihat ada potensi buat PTPP, dan kita sendiri juga sudah menentukan kita punya target price hingga akhir tahun 2021. Estimasi kami PTPP itu berada di harga 2.400, Wijaya Karya juga berada di harga 2.500. Ini didorong oleh pemulihan dari infrastruktur, dan secara valuasi sebetulnya masih tergolong cukup diskon sih, melihat valuasi dari yang ada di construction ini. Berarti investasinya menengah panjang ya kalau kita lihat dari sektor konstruksi ya? Yes,
menengah panjang. Baik, itu dia untuk Wika, PTPP. Bagaimana dengan Adikarya? Kalau kita lihat Adikarya kan memang agak sedikit tertinggal dibandingkan dengan teman-temannya di BUMN begitu, Mas Bimo. Apakah ini menjadi peluang justru kita menyasar ke Adikarya juga? Oke, jadi sebetulnya buat Adikarya juga kita lihat secara bisnis wise positif ya. Pertama, Adikarya baru-baru ini 30 Desember lalu itu mendapatkan cash in dari 2 proyek mereka. Pertama kan proyek yang LRT, itu udah masuk 1,1 triliun. Di mana ini adalah yang bagus nih, berarti progresnya juga udah sampai 80%, dan mostly major construction-nya sebetulnya buat LRT kan udah komplit. Di sini cuma tinggal yang proses elektrifikasinya buat beberapa deponya. Lalu juga di sini buat Adikarya juga dapat cash in sebesar 0,5 triliun, 500 miliar ini dari proyek tol Aceh Sigli. Dan bagusnya juga Aceh Sigli ini kan sudah dikerjakan dengan skema yang semi turnkey. Jadi nggak full turnkey yang tol Aceh Sigli itu harus jadi 6 seksi baru dapat cash in. Tapi per seksi jadi itu udah bisa cash in, di mana ini bagus buat neraca dari Adikarya. Lalu juga di sini Adikarya kemarin baru dapat proyek besar, yaitu proyek tol yang Jogja Solo, Kulon Progo. Ini kan tolnya itu senilai 7 triliun. Ini bisa diversifikasi dari mereka punya proyek. Karena selama ini kan mereka terkonsentrasi di proyeknya satu. LRT 25%, Aceh Sigli 25%. Jadi ini bisa menjadi alternatif buat diversifikasi Adikarya. Baik, berarti secara fundamental ini masing-masing dari BUMN Karya sudah memiliki proyek yang akan dikerjakan di tahun 2021 ya, sehingga tinggal menunggu realisasi dan pelaksanaannya saja begitu, akan mendapatkan ya paling tidak ini menjadi penambah pundi-pundi bagi perseroan begitu Mas Bimo. Yes, betul. Jadi kita perlu update bagaimana pelaksanaan dari pembangunan di 2021. Adikarya ke berapa kalau misalnya kita bicara investasi medium to long begitu? Apakah sama juga medium targetnya? To long sebetulnya kita juga masih bisa melihat adanya potensi Adikarya sampai ke 1.900 untuk akhir 2021. Baik, 1.900 untuk Adikarya. Selanjutnya ada Waskita Karya. Bagaimana strateginya? Oke. Jadi buat Waskita Karya di sini kita melihat positif untuk Waskita Karya. Pertama dari jajaran direksi Waskita Karya yang baru itu diisi oleh Bapak Destiawan. Nah, dan Bapak Destiawan ini sebagai informasi dulu kan di Wijaya Karya ini sebagai Direktur Operasi 3, itu yang membawahi kontrak-kontrak luar negeri. Nah, harapannya di sini juga Waskita Karya akhirnya bisa punya exposure untuk proyek-proyek internasional. Di sini adalah hal yang positif karena proyek internasional ini kan bisa jadi diversifikasi. Kedua, Waskita Karya juga di sini targetnya dari perseroan akan lebih konservatif lagi, tidak seagresif dulu yang cukup aktif dalam mengambil proyek-proyek jalan tol. Karena sebetulnya proyek jalan tol itu walaupun secara bisnis wise marginnya memang lebih besar ya dari proyek pada umumnya. Namun di sini biayanya cukup besar karena proyek tol itu kebanyakan skemanya turnkey, pembayaran di akhir otomatis. Untuk proses konstruksi di awal dan menengah itu membutuhkan penerbitan hutang baru untuk menggantikan biaya modal kerjanya. Dan ini sebetulnya not so good buat neraca lah. Makanya sebetulnya beban keuangannya bisa menjadi lebih besar, dan dengan strategi bisnis yang baru harapannya di sini neracanya terjaga ditambah dengan adanya LPI yang dibentuk oleh pemerintah. Oke, ke level berapa akhir tahun Waskita Karya? Waskita Karya di sini kita bisa melihat sampai ke 1.700 ya. 1.700 karena kita masih melihat bagaimana proses dari LPI. Karena LPI ini bisa menjadi solusi untuk investor divestasi aset. Jadi di Waskita Karya ini kan yang kita tunggu adalah divestasi asetnya sebetulnya, karena divestasi aset bisa mengurangi mereka punya beban hutang. Betul, itu dia memang meskipun dengan pandemi COVID-19, perusahaan-perusahaan BUMN Karya khususnya begitu masih terus berupaya bagaimana memanfaatkan dana yang sudah dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia. Mas Bimo, mohon maaf ini waktu terbatas. Terima kasih banyak Mas atas analisisnya. Semoga ini bermanfaat tentunya bagi masyarakat investor maupun traders di Indonesia. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Ya, terima kasih Mas. Ya, pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Islah Bimo Prakoso. Beliau adalah Equity Research Analyst dari Panin Sekuritas. Di segmen berikutnya, kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya.